Ketika kota mulai dikuasai para awakened kriminal, bayangan hitam tiba-tiba bangkit dari mayat-mayat yang berserakan. Dan di tengah kegelapan itu, akhirnya Suho memutuskan untuk berhenti menahan diri, seolah dia bukan lagi manusia yang memiliki belas kasihan. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Setelah kita menyaksikan kekacauan yang terus meluas, kini ceritanya akan mundur sejenak ke masa kecil Suho saat ia sedang berada di hutan bersama kakeknya yang tengah mencari ikan. Pada momen itu Suho penasaran dan langsung bertanya, kenapa tubuh kakek punya banyak bekas luka. Lalu sembari mengangkat ikan yang berhasil ia tangkap, sang kakek menjawab bahwa luka-luka ini adalah tanda kehormatan. Lebih tepatnya, ia mendapatkan luka tersebut saat menyelamatkan anak umur 7 tahun dari bangunan yang terbakar, menghentikan pemabuk yang mengamuk, dan masih ada banyak lagi peristiwa lain yang meninggalkan bekas luka di tubuhnya karena demi menyelamatkan seseorang. Mendengar hal itu Suho jadi semakin penasaran, kenapa kakeknya bertindak sampai sejauh itu untuk menyelamatkan orang lain. Lalu begitu kakeknya mengelus kepala Suho sembari menjawab, bukan berarti aku tidak takut terluka, hanya saja tubuhku selalu bergerak dengan sendirinya. Kenangan singkat itu kini masih membekas di dalam ingatan Suho saat ia berhadapan dengan para tahanan pelarian penjara Jisan yang melukai orang-orang tak bersalah. Dengan amarah yang memuncak, Suho sudah mencoba memperingatkan bahwa mereka akan mati jika tetap melawan. Tapi meski para tahanan itu memang sempat ketakutan setelah melihat kemampuan bertarung Suho, nyatanya para tahanan itu tetap memaksa melawan dengan mengonsumsi Star Fragment, hingga seluruh tubuh mereka langsung dialiri kekuatan dahsyat, yang membuat mereka merasa mampu untuk menghadapi Hunter S-Rank sekalipun. Melihat kejadian itu, Suho jadi semakin geram dan kembali mempertanyakan, apakah mereka benar-benar lebih memilih mati daripada menyerah? Namun tiba-tiba, mata Suho langsung terbelalak saat mendengar suara bayangan Lee Min-sung yang seolah berbisik padanya. Apa yang kau tunggu? Bunuh saja mereka. Jika mereka sudah memakan Star Fragment, berarti mereka mau melawan kan? Bahkan sekarang pun kau masih ragu-ragu, padahal para tahanan itu telah membunuh orang-orang tak bersalah. Apa kau kira karakter membosankan sepertimu sungguh bisa membunuh orang? Meskipun kelasmu sudah berubah, faktanya kau masih seorang pecundang. Jadi ayo tunjukkan padaku, lubangi perut mereka seperti yang kau lakukan saat kau membunuhku. Setelah mendengar suara Lee Min-sung yang menggema di pikirannya, Suho langsung saja menghancurkan kepala tahanan yang ia pijak tanpa sedikit pun keraguan lagi. Sementara ketika para tahanan lain yang terkejut melihatnya juga langsung bergerak bersamaan untuk menyerang Suho dengan pisau di masing-masing tangan mereka. Dengan cepat Suho segera memukul tangan salah satu tahanan dan langsung merampas pisaunya, yang kemudian Suho lanjutkan dengan menusuk tubuh tahanan itu secepat kilat, hingga membuatnya langsung mati terkapar tanpa sempat melawan. Bahkan saking cepatnya serangan Suho barusan, salah satu tahanan lain hanya bisa diam mematung karena ketakutan. Ia bertanya-tanya kenapa dirinya tidak bisa melihat serangan itu, padahal ia sudah memakan Star Fragment. Namun tiba-tiba, satu pukulan kuat langsung menghantam rahangnya hingga patah, membuat tubuhnya terhempas ke tembok seolah telah dihantam palu besar. Kemudian ketika dua tahanan lain melompat dan bersiap menyerang Suho dari belakang, tanpa perlu menoleh ke arah mereka, Suho langsung mengeluarkan beberapa item senjata dari dalam bayangannya untuk menghabisi dua tahanan itu lebih dulu sebelum mereka sempat mendarat. Beberapa saat kemudian, setelah pertarungan itu berakhir hanya dalam hitungan menit, entitas bayangan Lee Min-sung kembali menghampiri Suho untuk memprovokasinya dengan berkata, "Hebat, kau sudah berkembang sejauh ini dalam waktu singkat. Padahal seharusnya kau bisa menundukkan mereka dengan mudah. Apa memang perlu membunuh mereka semua seperti ini? Bukankah kau seorang hunter, tapi sekarang kau bahkan tidak membedakan antara manusia dan beast? Ternyata kau sendiri telah berubah menjadi monster." Mendengar hal itu Suho masih berusaha untuk tetap tenang, lalu ia memanggil Beru dan langsung memberikan sebuah perintah. Makan para tahanan ini dan baca ingatan mereka untuk mencari tahu siapa dalang dibalik semua kekacauan ini. Namun Beru tidak langsung melakukannya, ia justru merasa khawatir dan bertanya kepada Suho apakah Anda baik-baik saja monark muda. Bahkan meski Suho menjawab bahwa dirinya baik-baik saja, Beru tetap bisa merasakan kegelisahan Suho, lalu ia kembali berkata, "Saya paham betapa besar hasrat Anda untuk menyelamatkan para manusia, tapi apakah aman melakukannya tanpa menyembunyikan identitas Anda?" Kemudian sembari Suho yang mendekati mayat hunter di sana, Suho pun menjawab, "Sejujurnya tujuanku datang kemari adalah untuk menyelamatkan orang-orang. Tapi semakin kupikir aku semakin muak jadinya. Mengingat kita akan menghadapi para utusan Itarim, tentunya kita takkan bisa mengatasinya jika para Awakener terus melawan satu sama lain seperti ini. Dan jika terus begini, sudah jelas kita hanya akan mempersulit ayah. Jadi itulah alasannya kenapa aku tidak akan bersembunyi lagi. Mulai sekarang aku akan maju dan menyatukan semuanya. Keturunan para monark, hunter, penjahat, item, dan bahkan magic beast. Semua kekuatan di dunia ini yang bisa menentang Itarim, aku akan mengumpulkan segalanya di bawah kendaliku tidak peduli dengan cara apapun."
Mendengar hal itu, Beru tampak lebih bersemangat dan kembali bertanya, apakah Suho bermaksud akan menempatkan semua hal di dunia ini di bawah kakinya? Lalu Suho segera menjelaskan bukan itu maksudnya, melainkan ia ingin menjadikan mereka semua sebagai rekan. Tapi untuk bisa mencapai tujuan tersebut, maka ia harus menyingkirkan para penjahat yang ada di sini dan melawan balik para penjahat yang bersembunyi di seluruh penjuru kota tanpa sedikit pun keraguan lagi. Sementara ketika Suho mulai memancarkan energi kegelapan dan mengangkat salah satu tangannya untuk membangkitkan mayat para tahanan menjadi prajurit bayangan. Di tempat berbeda terlihat sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Lalu tiba-tiba muncul serangan sihir api yang tidak kalah cepatnya, menghantam mobil itu hingga meledak dan hancur seketika. Para tahanan yang menyaksikan kejadian itu tampak tersenyum puas, terutama sang pemilik kekuatan api yang telah melancarkan serangan barusan. Tapi begitu mereka berpikir, kobaran api itu pasti telah menghanguskan siapapun yang ada di dalam mobil tersebut. Di sini terdengar sedikit percakapan samar antara sang pengemudi dan penumpangnya yang ternyata masih hidup. "Apa kau baik-baik saja, sayang? Ini bukan apa-apa, ayah. Tapi sepertinya kita tidak bisa menuntut mereka untuk membayar kerugiannya." Dan di saat itu juga, tangan seseorang terlihat menggenggam erat pintu mobil tersebut, lalu langsung melemparkannya seperti cakram besar yang berputar dalam kecepatan tinggi ke arah para tahanan yang mencoba mencelakai mereka. Bahkan meskipun lemparan itu tidak mengenai targetnya, tetap saja siapapun pasti akan terkejut dan sulit mempercayai bagaimana bisa seseorang mampu melemparkan pintu mobil dari jarak jauh dengan kecepatan seperti itu. Hingga begitu terlihat langkah kaki yang perlahan melangkah keluar dari dalam kobaran api tersebut, ternyata sosok yang diserang oleh para tahanan itu adalah seorang hunter S-Rank Baek Yunho, sang Master Guild White Tiger, sementara sosok wanita yang berdiri dengan ekspresi kesal di belakangnya adalah putrinya sendiri yang bernama Baek Miho, sang wakil Master Guild White Tiger. Tidak berselang lama setelah kemunculan Baek Yunho dan Miho, para tahanan tadi berhasil mereka tumbangkan dalam kondisi mengenaskan. Namun berhubung jumlah tahanan kabur yang dilaporkan ada sekitar 500 orang, tentunya mereka akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membereskan semuanya. Dan itu membuat Baek Yunho sedikit khawatir istrinya akan mengomel karena mereka berdua terlambat datang ke acara keluarga. Miho kemudian menjelaskan kepada ayahnya, saat ini asosiasi Hunter telah mengirim 3 Hunter S-Rank dan ketua asosiasi dengan helikopter yang seharusnya akan tiba dalam 10 menit lagi. Selain itu, kabar tentang keterlibatan buronan pengedar Stardust bernama Sung Suho juga ada di sana. Sebuah nama yang terdengar familiar, pikir Baek Yunho. Sementara ketika Baek Yunho dan Miho kembali bersiap untuk menyelamatkan orang-orang, tiba-tiba Baek Yunho dapat merasakan keberadaan beberapa makhluk asing yang sedang mengamati mereka dari kejauhan. Tapi mengingat tidak ada berita soal dungeon break di sekitar sini, hal itu membuat Baek Yunho bertanya-tanya, lantas makhluk apa yang tidak terlihat seperti manusia itu? Scene kemudian berganti ke sisi lain kota, memperlihatkan seorang hunter wanita yang diliputi ketakutan, dan di hadapannya juga ada seorang hunter lain yang berusaha melindunginya dari ancaman para tahanan. Namun karena hunter itu tidak cukup kuat untuk melawan para tahanan tersebut, naasnya dia malah mati dengan darah yang terus mengucur keluar dari tubuhnya. Untungnya tepat ketika salah satu tahanan baru saja melompat untuk mengakhiri nyawa hunter wanita itu juga, tiba-tiba terdengar suara dari kegelapan yang berkata, "Bangkitlah!" Lalu pada saat itu juga, sesosok prajurit bayangan telah bangkit dari jasad hunter tersebut, dan ia segera melindungi wanita di belakangnya dari tebasan pedang tahanan itu dengan tubuhnya. Melihat kejadian tak terduga itu, sontak telah membuat semua orang terkejut dan bingung. Kenapa dia bisa bangkit kembali padahal jelas dia tadi sudah mati? Lalu di saat yang sama, Suho pun mulai menampakkan dirinya di hadapan mereka sembari berkata, "Jika kau menjawab summonku, artinya kau juga ingin melindungi wanita itu. Kalau begitu aku akan memberimu kekuatan. Lindungilah apa yang berharga bagimu hingga akhir." Di sini terlihat Suho yang memberikan 3 shadow item sekaligus kepada prajurit bayangan itu. Hingga kekuatannya seketika meningkat. Kemudian ia langsung bergerak untuk membunuh para tahanan yang ada di hadapannya tanpa ampun. Lalu setelah mereka semua mati terbunuh dan yang tersisa hanyalah tubuh yang tak berdaya, Suho sekali lagi menggunakan kemampuannya untuk membangkitkan mayat para tahanan itu. Kemudian ia berkata, "Mulai sekarang kalian akan memburu para tahanan lain." Sampai sejauh ini semuanya telah berjalan sesuai rencana, di mana jumlah prajurit bayangan terus bertambah dan Suho akan segera bisa mengatasi para tahanan lain di kota. Inilah kehebatan dari otoritas bayangan. Bahkan Suho yang sebelumnya menganggap kemampuan ini tidak berguna, kali ini ia sampai mengakuinya sendiri bahwa otoritas bayangan adalah kekuatan yang luar biasa. Sementara ketika pandangan Suho tertuju pada sosok hunter yang telah ia bangkitkan, dan Suho berencana akan membiarkannya untuk terus bersama wanita itu sebelum wujudnya menghilang dalam waktu 1 hari. Tiba-tiba Suho dapat merasakan ada banyak prajurit bayangan yang telah dikalahkan oleh seseorang. Namun alih-alih merasa panik, Suho dan Beru justru berharap bisa segera menemukannya, sebab kemungkinan besar dia adalah pemimpin di balik kekacauan ini.
Dan ternyata, sosok yang mampu mengalahkan prajurit bayangan itu hanya dengan sekali tebasan adalah Kang Tae-sik. Sementara Hwang Dong-suk yang berada di belakangnya hanya tampak diam dan heran, sebenarnya makhluk apa yang ada di hadapannya itu. Terlebih lagi saat ia melihat prajurit bayangan yang kembali beregenerasi, meski tubuh mereka telah ditebas dengan brutal. Hwang Dong-suk kemudian memerintahkan Kang Tae-sik untuk segera menyingkirkan mereka dengan lebih cepat. Namun tak lama ketika Kang Tae-sik menjawab, "Jangan berisik. Jika kita pergi lebih awal, seharusnya ini tidak akan terjadi. Lagi pula setelah aku mengkonsumsi Star Fragment, kekuatanku yang berada di atas rank A ini tidak mungkin akan kalah dari Beast rank C dan D." Disinilah Kang Tae-sik dikejutkan oleh pemandangan yang sulit untuk ia pahami, di mana para prajurit bayangan itu tiba-tiba berlutut di hadapannya, seolah mereka sedang menyambut kedatangan tuan mereka. Hingga begitu terdengar suara langkah kaki seseorang yang perlahan mendekat dari arah belakang Hwang Dong-suk. Ternyata memang benar Suho telah tiba di sana. Dan kali ini dia sangat yakin bahwa pria yang ada di hadapannya itu adalah Hwang Dong-suk, sang pemimpin para tahanan yang melarikan diri. Saat mendengar Hwang Dong-suk yang mengatakan, "Beraninya bocah sepertimu bicara santai denganku, jadi kaulah orang yang mensuman para makhluk ini." Suho kemudian membalas dengan balik bertanya, "Apa kau juga tahu soal utusan Itarim seperti Lee Min-sung?" Lalu sembari Hwang Dong-suk yang meminta Suho untuk menjaga jarak jika ia ingin bicara soal utusan Itarim, secara diam-diam Hwang Dong-suk juga memberi isyarat kepada Kang Tae-sik yang berada di belakangnya untuk bersiap menyerang Suho. Namun siapa sangka, tepat ketika Hwang Dong-suk mengatakan bahwa utusan Itarim yang dia tahu adalah seorang anggota kultus. Sementara Kang Tae-sik juga langsung melesat untuk melancarkan serangannya kepada Suho. Ternyata serangan cepat Kang Tae-sik tidak bisa mengenai Suho sama sekali, hingga ia sampai dibuat merinding memikirkan sebenarnya seberapa kuat pemuda itu. Mengingat Hunter tipe Summoner biasanya memiliki stat fisik yang lemah, seharusnya jika dipisahkan dari makhluk summonnya, mereka akan jadi tidak berdaya. Namun kenyataannya, Kang Tae-sik dapat merasakan perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh setelah gagal pada serangan barusan. Di sini terlihat Suho yang memegang bahu Hwang Dong-suk sembari berkata dengan nada kesal, "Jadi kau tidak berkaitan dengan Itarim ya? Lalu bagaimana kau bisa mendapatkan Star Fragment dan kenapa kau menyerang warga?" Kemudian begitu Hwang Dong-suk mulai ketakutan saat ia menyadari bahwa bocah di hadapannya bukanlah Hunter Summoner biasa. Jadi ia mencoba mengancam Suho dengan mengatakan, "Jika kau sampai menyentuhku bahkan sehelai rambut pun, maka saudaraku tidak akan tinggal diam." Tanpa ingin mempedulikannya, Suho langsung saja mencengkram bahu Hwang Dong-suk hingga membuatnya berlutut, lalu Suho kembali berkata, "Aku tidak peduli jika saudaramu Awakener S-Rank atau apapun itu. Jawab saja pertanyaanku." Dalam kondisi menahan sakit yang luar biasa, Hwang Dong-suk tidak punya pilihan selain menjawab pertanyaan Suho. Ia mengaku Star Fragment itu saudaranya lah yang mendapatkannya, jadi ia tidak tahu soal hal lain yang berkaitan dengan utusan Itarim. Ia juga tidak punya alasan yang jelas untuk menyerang kota, selain ingin menikmati saat melihat mereka menuruti perintahnya. Suho yang mendengarnya sontak jadi dibuat semakin kesal dan kembali berkata, "Hanya dengan alasan seperti itu kau sampai melukai orang-orang tak bersalah." Di bawah tekanan itu, Hwang Dong-suk mencoba menenangkan Suho dengan berjanji bahwa ia akan membujuk para tahanan untuk berhenti. Lalu ia juga memerintahkan Kang Tae-sik agar segera menolongnya. Namun karena Suho terlalu berbahaya, Kang Tae-sik yang ketakutan malah berniat harus segera melarikan diri darinya, tidak peduli meski ia akan meninggalkan Hwang Dong-suk. Hingga sampailah ketika Kang Tae-sik mendengar suara entitas asing yang menyusup ke dalam pikirannya. Saat itulah Kang Tae-sik mendapat sebuah perintah mutlak yang tidak mampu dia tolak, di mana perintah tersebut berasal dari Dojin yang terus mengamati situasinya dari kejauhan. "Aku ingin melihat kekuatan Sung Suho sebelum Pares Rank tiba. Jadi ikutilah dorongan dalam dirimu Kang Tae-sik." Di sini terlihat kekuatan Kang Tae-sik seketika meningkat, memancarkan energi Itarim yang dahsyat. Lalu begitu skill stealth diaktifkan, keberadaannya langsung menghilang saat ia melancarkan serangan secepat kilat kepada Suho. Namun karena Suho masih bisa menghindar dengan refleks yang tidak kalah cepat, naasnya tebasan mematikan itu malah mengenai Hwang Dong-suk, membuatnya tewas di tangan rekannya sendiri dengan tubuh yang ambruk bersimbah darah. Sementara ketika Beru menyampaikan kepada Suho bahwa ia bisa merasakan energi utusan Itarim, Suho segera menyadari bahwa tubuh Kang Tae-sik saat ini pasti sedang dikendalikan oleh utusan Itarim melalui Star Fragment. Tapi Suho tidak gentar sedikit pun, sebaliknya ia justru menganggap ini adalah momen yang tepat, karena kebetulan ada sesuatu yang ingin Suho katakan pada utusan Itarim. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.